Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fernaldi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS, teori komunikasi. Jelaskan Society of Spectacle dan akibat dalam kehidupan manusia. Zaman sekarang sudah tidak penting lagi dengan gagasan hidup dan memiliki hidup dan ekspos, atau mungkin saja gagasan untuk memiliki masihlah penting, bahkan justru seluruh yang dimiliki itu harus diketahui oleh semua orang. Contohnya saja seperti ini, ketika Anda bertemu dengan seseorang dengan setelan baju dari brand yang ternama sambil mengendarai mobil bagus, maka pasti Anda akan memberi kesan pada orang tersebut bahwa ia berasal dari masyarakat kelas atas. Mungkin bisa jadi dugaan Anda itu menang. Tapi bisa saja orang tersebut sebenarnya tidak memiliki mobil, melainkan melalui leasing. Untuk baju, walaupun terlihat branded, tapi bisa saja merupakan pakaian KW. Namun dengan apa yang diperlihatkan saja, hal ini sudah cukup dalam membentuk gambaran mengenai bagaimana masyarakat melihat seseorang tersebut. Selain contoh ini, mungkin kita pasti sudah tidak asing dengan media sosial, bukan? Di era dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini, bukan suatu hal yang aneh bagi kita untuk selalu menggunakan media sosial secara aktif. Kurang lebih seperti itulah masyarakat tontonan itu, di mana istilah performer dan spektator menjadi kosakata yang sangat melekat di era sekarang. Performer tersendiri adalah masyarakat yang mempertontonkan dirinya. Kebalikan dengan spektator, justru merekalah pihak yang menonton masyarakat lain. Pasti tidak asing, bukan? Seperti kita yang mengekspos kegiatan sehari-hari melalui Instagram, misalnya merupakan suatu hal lumrah untuk memperlihatkan seperti apa kita hangout, postingan sedang dimana kita saat ini mengekspos ucapan ulang tahun dari teman-teman. Tapi di saat yang sama, kita pun sering menonton postingan atau snapgram dari teman kita, memperlakukan kehidupan mereka seperti tontonan hiburan, bahkan laporan harian. Nah, seperti itulah siklus kehidupan menurut penulis buku ini, Guy Debord, di mana pola interaksi hubungan manusia mengalami pergeseran dari nilai yang mulanya hanya sekedar ada menjadi memiliki, dan saat ini tampak. Dan contohnya adalah perbandingan antara agama dan pemasaran, serta perbandingan antara agama dan pemasaran. Nomor 2, pilih salah satu teori komunikasi yang Anda kuasai, jelaskan dan berikan contohnya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih saling bertatap muka secara langsung dan tidak ada jarak atau peralatan yang membatasi mereka. Lisan ini terjadi pada saat dua orang atau lebih saling berbicara atau berdialog, pada saat berwawancara, rapat, atau berpidato. Komunikasi lisan yang tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat seperti telepon, handphone, dan lain sebagainya karena adanya jarak si pembicara dengan lawan bicara. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa adanya pembicara secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi tulisan dapat berupa surat-surat, SMS, dan surat elektronik. Komunikasi tulisan juga dapat melalui naskah-naskah yang menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang kompleks dan lengkap seperti surat kabar, majalah, dan buku-buku. Dan foto pun dapat menyampaikan suatu komunikasi secara lisan namun tanpa kata-kata. Begitu pula dengan spanduk, iklan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.